Selamat siang, saudara-saudara sekalian. Kebetulan tim investigasi Raja Wali Cyber kita hari ini berada di Kertosono, Desa Kertosono, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Gresik. Menindaklanjuti berita kami terkait dengan material limbah berbahaya di lokasi Desa Kertosono, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Gresik. Setelah kita mengangkat berita tersebut, kita mendapat informasi dari masyarakat bahwa bekas galian tambang yang hari ini sudah menjadi telaga. Nah, ini tempatnya saudara-saudara sekalian. Kita mendapat informasi di bekas galian tambang ini terdapat juga pembuangan limbah cair. Begitu teman-teman sekalian. Jadi informasi ini langsung dari masyarakat. Makanya kita turun kembali untuk melakukan pemantauan. Kita rencana lah mau mengambil sampel dan rencana kita mau bawa ke laboratorium untuk keabsahan informasi masyarakat tersebut. Cuman setelah melihat lokasi dengan kedalaman yang hampir, kalau kita lihat ini hampir antara 15 meter sampai 25 meter ini kedalaman bekas galian tambang ini. Jadi dahulunya sekitar 10 tahun yang lalu di sini bekas galian tambang. Dan setelah penemuan terkait dengan berton-ton material limbah kemarin, ternyata kita mendapat informasi dari masyarakat bahwa di bekas galian tambang ini sudah menjadi telaga dan juga menjadi tempat pembuangan limbah cair. Nah, dari sini melihat dan informasi semakin banyak masuk ke redaksional Raja Wali Cyber, kita sih ingin ada audit lingkungan secara menyeluruh. Jadi dampak lingkungannya bagaimana, pencemarannya bagaimana, dampak negatif pencemaran lingkungan ini sampai sejauh apa gitu loh. Jadi jangan sampai masyarakat dirugikan kan begitu. Jadi begitu rekan-rekan. Kalau kita lihat ini luas berapa hektar ini, dan kedalaman antara 15 meter sampai 25 meter. Nah, ini yang perlu kita minta kepada pihak-pihak terkait untuk melakukan audit lingkungan secara menyeluruh. Agar ini limbah siapa? Karena setelah pemberitaan kita kemarin, ada beberapa perusahaan mengkonfirmasi ke kita, telepon ke saya secara langsung, saya selaku pimpinan redaksi. Beberapa perusahaan yang memang material limbahnya hampir mirip yang dengan berita kita, mereka melakukan uji lab material limbah tersebut. Dan perusahaan-perusahaan tersebut sudah memastikan ke kita bahwa material limbah tersebut yang konfirmasi ke redaksional menyampaikan bahwa itu bukan material limbah mereka. Cuman ada satu perusahaan yang lagi kita konfirmasi atau kita lakukan pendalaman, tapi kelihatannya mereka menolak. No problem, itu bukan tugas kita. Jadi kita hanya kontrol sosial. Saya selaku putra daerah Gresik, saya selaku warga Gresik, perusahaan-perusahaan internasional kayak mau apa kayak boleh, silakan masuk. Tapi jangan buang kotoran dong di Kabupaten Gresik. Jangan melakukan pencemaran. Kita tidak anti investasi, kita tidak anti industri, tapi jangan cemari kami, jangan kotori kami, jangan bikin penyakit di Kabupaten Gresik gitu loh. Karena sudah puluhan tahun kami terdampak pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Gresik ini. Kita tahu ada ribuan industri yang ada di Kabupaten Gresik, baik itu industri home industri, industri menengah maupun industri berskala nasional dan internasional memang banyak di Kabupaten Gresik. Tapi tolong jangan cemari Kabupaten Gresik. Jangan bikin penyakit di Kabupaten Gresik. Akibat dampak dari industri, masyarakat Gresik itu sudah capek menanggung beban biaya hidup. Kita sudah capek
tapi akibat dari ulah industri-industri yang tidak bertanggung jawab, warga Gresik yang terkena dampaknya dengan dampak berbagai macam penyakit yang ditimbulkan oleh limbah-limbah maupun polusi-polusi yang diakibatkan industri-industri yang membuang limbah atau dumping limbah sembarangan di lokasi-lokasi terbuka. Untuk sementara itu yang bisa kita sampaikan, dan kita akan lebih mendalam terkait dengan material limbah yang kemarin yang kita ekspos gitu. Untuk sementara itu nanti kita sambung lagi dengan material limbah kemarin yang prediksi kami sudah ditindaklanjuti, ternyata sampai hari ini belum ada tindak lanjut. Begitu rekan-rekan pemirsa media Raja Wali Cyber. Oke teman-teman, kita berlanjut. Tadi lokasi bekas galian tambang yang pertama kita tidak bisa melihat secara detail karena kedalaman hampir sekitar antara 15 meter sampai 25 meter. Terus kita masuk ke lokasi bekas galian tambang kedua. Nah, di sini terlihat jelas, Pak. Air terlihat hitam pekat, ya toh. Jadi air di bekas galian tambang ini yang kedalamannya antara 15 meter sampai 20 meter. Ini perkiraan kami, Pak. Airnya terlihat hitam pekat, Pak. Hitam pekat, dan kita prediksi yang paling banyak tempat pembuangan limbah cair atau kimia cair berbahaya sepertinya lebih banyak di sini, Pak. Di sini terlihat jelas hitam pekatnya air. Terus di sini ada bekas saluran pembuangannya, Pak. Ini bekas saluran pembuangannya ini entah pakai apa, cuman ini menghitam, Pak. Sekitar tumbuhan juga mati. Entah limbah kimia beracun apa ini. Seperti terbakar, Pak. Tapi terlihat tidak dibakar, Pak, ini, Pak. Jadi ini saudara-saudara sekalian, ini bekasnya, bekas pembuangan limbah kimia cairnya. Jadi sudah sewajarnya warga Gresik harusnya meminta audit lingkungan secara menyeluruh. Pihak terkait tidak bisa tutup mata ini. Ini harus segera ditindaklanjuti dan dilakukan audit lingkungan secara menyeluruh. Ini jelas, Pak, tempat saluran pembuangan limbahnya lewat sini yang langsung masuk ke bekas galian tambang yang dipenuhi air, dan airnya sangat jelas terlihat hitam pekat seperti itu. Dan ini kayaknya disalurkan lewat ini, dan ini batu-batunya terus rumput-rumputannya seperti terbakar, tapi bukan dibakar, Pak. Jadi itu kelihatan saudara-saudara sekalian. Ini sangat jelas. Nah, ini perlu kita tahu. Ini lokasi kedua yang kita pantau, kita visualisasikan, dan yang di sana ada lokasi pertama tadi yang kita visualisasikan. Jadi sungguh sangat ironis, sungguh sangat memprihatinkan dari pencemaran lingkungan hidup ini yang sudah kita investigasi dan kita temukan, dan ini sudah bertahun-tahun yang lalu. Temuan pertama memang kami pikir sudah ditindaklanjuti, ternyata sampai hari ini pun tidak ada tindak lanjut begitu. Ini lokasi kedua. Oke, untuk sementara nanti kita sambung kembali untuk lokasi-lokasi temuan kita yang lain.